Selamat siang, Miss Vina dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan Bank Sentral Bank of Japan. Di sini ada 6 anggota. Yang pertama ada Alfredo, yang kedua ada Devina, yang ketiga ada Christine, yang keempat ada Jonathan, yang kelima ada Marvin, yang keenam ada Shaula. Sejarah Bank of Japan didirikan pada tahun 1882 sebagai bagian dari modernisasi Jepang setelah. Saat itu, Jepang ingin meniru sistem bank sentral di barat untuk menstabilkan keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi. Setelah Perang Dunia II tahun 1949 dilakukan reformasi besar agar bank ini lebih fokus menjaga stabilitas moneter. Kemudian pada tahun 1998, undang-undang baru memperkuat kebijakan moneter bisa lebih bebas dari tekanan politik. Jadi, sejarah Bank of Japan menunjukkan bagaimana lembaga ini berkembang dari sekedar peniru model barat menjadi bank sentral yang independen dan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Jepang. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Tujuan utama Bank of Japan adalah menjaga stabilitas harga dengan target inflasi sekitar 2%, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam pelaksanaannya, Bank of Japan berperan penting dalam mengendalikan inflasi maupun deflasi, menentukan arah kebijakan moneter, serta menjaga nilai mata uang yen agar ekonomi Jepang tetap stabil. Dengan kebijakan moneter yang tepat, Bank of Japan membantu menciptakan kondisi ekonomi yang sehat dan juga berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter dari Bank of Japan, di mana sebagai bank sentral, Jepang bertugas sebagai untuk stabilitas harga atau inflasi, kedua stabilitas sistem keuangan, dan ketiga stabilitas nilai tukar yen. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank of Japan menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter utama, yaitu yang pertama adalah operasi pasar terbuka, kedua giro wajib minimum, ketiga fasilitas pinjaman, dan keempat intervensi nilai tukar. Operasi pasar terbuka. Dalam operasi pasar terbuka sendiri, Bank of Japan membeli dan menjual surat berharga atau Japanese Government Bonds dan membeli obligasi untuk dapat meningkatkan uang yang beredar dan menjual obligasi untuk mengurangkan uang yang beredar. Operasi pasar terbuka ini merupakan instrumen yang paling dominan dalam kebijakan moneter Jepang. Yang kedua ada giro wajib minimum, di mana Bank of Japan bertugas untuk menyimpan dana minimum yang harus disimpan, meningkatkan relatif rendah dan jarang diubah dan berfungsi untuk menjaga stabilitas perbankan dan juga bukan alat utama untuk pengendalian moneter, instrumen dan stabilitas keuangan dan nilai tukar. Yang ketiga, fasilitas pinjaman. Bank of Japan memberikan pinjaman jangka pendek untuk bank-bank komersial di Jepang dan memberikan bunga yang sangat rendah untuk menjaga likuiditas dan mencegah krisis dari perbankan tersebut. Yang keempat, ada intervensi nilai tukar. Tindakan Bank of Japan ini berada di pasar valuta asing, di mana dia menjual yen untuk melemahkan yen dan membeli yen untuk menguatkan yen. Bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan daya saing ekspor terhadap luar negeri. Selanjutnya, suku bunga acuan Bank of Japan. Policy rate atau short-term policy interest rate, yaitu suku bunga kebijakan resmi yang ditetapkan oleh Bank of Japan sebagai acuan utama dalam sistem keuangan Jepang dan sebagai dasar penentuan suku bunga perbankan. Fungsinya yaitu digunakan oleh Bank of Japan sebagai instrumen utama kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Jepang. Dampaknya ada 3. Yang pertama, inflasi. Suku bunga rendah meningkatkan konsumsi dan mendorong inflasi, sedangkan suku bunga tinggi menekan laju inflasi. Yang kedua, kredit. Suku bunga rendah membuat pinjaman lebih murah sehingga kredit meningkat, sedangkan suku bunga tinggi membuat kredit lebih mahal dan melambat. Dan terakhir, ekonomi. Suku bunga rendah mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan suku bunga tinggi menahan laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, setelah kita mengerti semuanya, kita harus tahu nih, 9 orang yang megang Bank of Japan ini atau sebagai otak penggerak ekonomi Jepang. Atau Dewan Gubernurnya itu ada 9 orang. 1 gubernur, 2 wakil gubernur, dan 6 anggota dewan. Nah, masing-masing anggota ini dipilih melalui proses yang ketat oleh kabinet Jepang dan harus disetujui oleh majelis parlemen sendiri dan memiliki masa jabatan 5 tahun. Tugas wewenangnya ada 4, yaitu 1, menjaga stabilitas harga, 2, membuat kebijakan moneter, 3, sebagai lender of last resort, yaitu memberikan pinjaman darurat kepada lembaga-lembaga keuangan untuk mencegah krisis sistematik, 4, yaitu melakukan penerbitan mata uang, dan ini adalah member of
Dewan Gubernur dari Jepang yang ada di website mereka. Nah, bicara tentang Dewan Gubernur dari Jepang, kita perlu tahu nih mekanisme pengambilan keputusan mereka. Ya. Berdasarkan Nippon Jinko Ho Act nomor 89 tahun 1997 yang sebagai dasar hukum utama yang di bank, segala keputusan besar itu diambil melalui forum formal yang disebut dengan Monetary Policy Meeting yang dapat dilihat hasilnya di web mereka. Nah, Policy of Meeting ini memiliki beberapa aturan, yaitu 1. Quorum, yaitu rapat hanya sah jika dihadiri dari 6 dari 9 anggota. 2. Voting, menggunakan sistem mayoritas sederhana, simple majority, dengan butuh itu minimal 5 suara untuk mengesahkan kebijakan. 3. Hak suara gubernur. Gubernur itu memiliki hak suara yang sama, tetapi ketika suaranya imbang, dia akan menjadi penentu dari hak suara tersebut. Yang keempat adalah intervensi pemerintah. Nah, intervensi pemerintah ini, pemerintah boleh hadir, tapi nggak bisa memberikan pendapat, tapi nggak memiliki hak untuk mengambil keputusan. Ini untuk mencegah independensi dari Bank Jepang sendiri. Karena Bank Jepang sendiri itu independen banget. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang independensi dari Bank Jepang. Tentang independensi bank sentral dari Bank of Jepangnya sendiri. Nah, di sini saya sudah simpulkan ada 4 poin. Yang pertama, independensi Bank of Jepang. Nah, independensi Bank of Jepang itu yang poin yang saya kumpulkan di sini ada 3 poin yang sangat penting, yaitu Bank of Jepang itu diatur dalam Bank of Jepang Action-nya. Jadi untuk yang kedua adalah independen dalam pengambilan keputusan di dalam moneternya. Untuk yang ketiga adalah tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah dari Bank of Jepang tersebut dengan pemerintah negara Jepang tersebut. Lanjut bentuk independensi dari Bank of Jepang tersebut. Nah, di sini saya sudah simpulkan ada 4. Independensi institusional, independensi tujuan, independensi operasional, dan juga independensi keuangan. Nah, untuk penjelasan dari bentuk-bentuknya tersebut, mengapa sih kita ada 4 ini? Karena Bank of Jepang itu memiliki beberapa bentuk independensi. Yang pertama adalah bank yang artinya independensi institusional, yang berarti Bank of Jepangnya tersebut itu tidak berada di bawah pemerintahan langsung dari pemerintahan Jepangnya sendiri. Dan independensi itu tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu adalah mencerminkan dari fokus Bank of Jepangnya sendiri dalam menjaga stabilitas harga ekonomi dari Bank of Jepangnya sendiri. Untuk dicontoh praktik dari independensi Bank of Jepang tersebut. Ya, di sini saya sudah menyimpulkan ada 3, yaitu penetapan suku bunga oleh Bank of Jepang. Jadi yang kedua adalah kebijakan kuantitatif dan kualitatif easing. Yang ketiga adalah yield curve control tanpa tekanan politik langsung dari pemerintahnya tersebut. Terakhir, ini adalah sesuatu poin yang sangat krusial, yaitu mengapa sih penting banget independensi bagi stabilitas ekonomi Bank of Jepangnya tersebut. Untuk ini saya sudah menyimpulkan ada 4, yaitu yang pertama adalah menjaga stabilitas harga di Bank of Jepangnya tersebut. Yang kedua adalah mengendalikan inflasi dan deflasi, ini yang paling penting. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan para nasabah di dalam melakukan transaksi di Bank of Jepangnya tersebut. Jadi untuk yang keempat adalah menjaga stabilitas supaya sistem keuangan Bank of Jepangnya itu tertata dan teratur lah di dalam Bank of Jepang tersebut. Ya, terima kasih. Salam dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih.